Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sehat bertanya semua? Sebuah? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa memberikan kita nikmatnya. Begitu banyak nikmatnya yang diberikan Allah kepada kita sampai kita tidak merasa bahwa apa yang kita rasakan dan kita nikmati di dunia ini adalah semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak dari kita ini, dari orang-orang yang ada di dunia ini, saking sudah biasanya bernafas, sudah terbiasa hidup dan kehidupan setelah tidur, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari. Padahal itu semua adalah termasuk syukuran harus yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada zaman dahulu ketika kita disuruh menuliskan nikmat kita ke dalam kertas yang telah Allah berikan kepada kita dan air laut sebagai tintanya, maka tidak akan cukup seluruh air di lautan itu untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam kertas. Tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumul akhir. Tidak terasa sudah malam ke-8 Ramadan telah kita lewati. Memang kalau pada bulan Ramadan ini, kalau memang kita insafi, kita nikmati, ya, bulan Ramadan itu sungguh tidak terasa dengan kita isi dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam kegiatan, dengan fadilah-fadilah bulan Ramadan yang telah kita dengar dan kita terima dari nasihat-nasihat dari pembawa-pembawa kultum sebelumnya, pembawa-pembawa ceramah-ceramah sebelumnya itu. Nampaknya sudah banyak, begitu banyak fadilah-fadilah Ramadan yang telah disampaikan oleh dai ini kepada kita. Tinggal kitanya ini, apakah kita jalankan atau tidak? Karena dengan sebegitu banyak fadilah di bulan Ramadan seperti dilipat gandakannya pahala di setiap ibadah kita di bulan Ramadan. Semangat kita dalam beribadah bertambah di bulan Ramadan. Ampunan yang Allah berikan itu terbuka pada kita di bulan Ramadan. Ya, kalau kita sadar dan syukuri ini, maka kita ini tidak akan lemah dan lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berlipat ganda yang Allah berikan, pahala-pahala yang Allah berikan. Maka harus ada perubahan kegiatan yang harus kita lakukan dari sebelum bulan masuk bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan. Harus ada perubahan aktivitas dan kegiatan yang biasanya, ya, tadarus satu hari satu juz misalnya. Maka harus ada perubahan kebiasaan ketika masuk di bulan Ramadan. Ini harus kita ingat. Makanya situ isinya adalah ziyadah, tambahan harus kita tambah. Jadi jangan yang biasa-biasa saja, sayang. Ya, seluruh sholat rawatib dan lain sebagainya harus kita tunaikan supaya kita akan mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus malam ini insyaallah
seperti apa? Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kesalahan dan dosa kita yang sudah kita lakukan di sebelum-sebelumnya atau yang akan kita lakukan. Tidak terbatas untuk orang-orang yang melakukan kesalahan saja, bahkan tanpa kita sadari, yang ahli ibadah pun, yang dia melakukan banyak ibadah pun pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kadang yang ahli ibadah itu kadang-kadang bisa muncul di dalam hatinya, di dalam pikiran itu sudah muncul di takabur. Mudah-mudahan kita jauh dari Allah dari sifat-sifat ini. Benar-benar lillahi ikhlas lillahi ta'ala apa ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka untuk menghindari itu, maka harus rajin-rajinlah kita beristighfar kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan keburukan dan menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta mohon ampun kepada Allah, maka ia akan mendapatkan bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari riwayat Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi apa? Beruntunglah orang-orang yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Beruntunglah orang-orang yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita supaya bisa mempunyai kebiasaan beristighfar? Rasulullah saja yang sudah masuk dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu melakukan melaksanakan istighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Kita ini yang hari-harinya penuh dengan khilaf, jangan sampai kita lupa. Ya, cara membiasakannya adalah yang pertama, di setiap sholat kita, di setiap ibadah kita, kita berzikir. Ya, setiap zikir-zikir kita selipkan di situ istighfar Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita baca biasanya pada sholat, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya. Selanjutnya kata Rasulullah, ada
melihat teman-temannya sudah membicarakan orang lain atau bergibah, astagfirullahaladzim, tinggalkan. Tidak akan bisa kita terhindar dari dosa-dosa yang sangat kecil, ya, yang kecil itu. Kadang-kadang keluar dari mulut kita ini sesuatu kata yang membuat sakit hati teman-teman kita, tercatat oleh Allah SWT, ya, dan tanpa kita sadari. Maka itulah satu yang ingin saya tinggalkan pada malam hari ini, sholat tarawih pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang